Halo semua, kembali lagi bersama saya Noval Show. Pada kesempatan kali ini saya harap untuk kalian semua yang nonton video saya ya sehat selalu, kebahagiaan itu selalu menyertai kalian dan kalian juga akan segera mendapatkan apa yang telah jadi impian kalian selama ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit pelajaran mengenai hati yang terkunci atau tertutupnya hati kita. Gimana sih maksudnya tertutupnya hati kita? Ya, jadi saya jelaskan sedikit dulu ya. Tertutupnya hati kita, hati yang tertutup. Nah, ketika hati kita tertutup, itu artinya perasaan kita, pikiran kita, dan logika kita pun mungkin juga bisa tertutup gitu. Jadi kita tidak dapat melihat keajaiban, kita tidak bisa melihat kebaikan dari alam semesta. Kita juga tidak bisa melihat kebaikan dari banyaknya orang yang ikut serta dalam membantu kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa bersyukur. Nah, hati-hati. Kenapa harus hati-hati ya? Karena sejatinya hati kita sendiri itu mudah untuk kayak goyah, mudah goyah gitu. Maka dari itu hati-hati menggunakan hati. Walaupun banyak orang yang bilang gunakanlah mata hati kalian, tapi sejatinya hati itu tidak memiliki mata. Nah, untuk kalimat saya barusan, hati-hati, untuk kalimat yang saya ungkapkan barusan itu, temukan filosofinya sendiri. Karena apa? Makna dari apa yang telah saya ungkapkan barusan itu dapat menjebak dan dapat membuat pola berpikir kalian itu mungkin terbuka. Nah, maka dari itu waspada dan hati-hati ketika mendengar kalimat saya. Jadi kita lanjut aja ya. Untuk hati yang tertutup. Nah, di sini hati yang tertutup itu sangat sulit sekali ya untuk melihat keajaiban yang telah semesta berikan kepada kita. Banyak hal yang telah semesta berikan pada kita, cuma kenapa kita masih menutup atau masih tertutup sih untuk melihat hal tersebut? Ya, biasanya hal tersebut itu bisa hadir ketika rencana atau tujuan kita itu seringkali gagal gitu. Maka dari itu, gimana sih caranya agar kita itu tidak menutup hati kita pada saat kita merasakan kegagalan gitu. Nah, di sini mudah-mudahan kartu tarot yang akan menjawab, dan mudah-mudahan juga apa yang kartu tarot sampaikan nanti untuk kalian semua itu dapat bermanfaat untuk kalian. Dan apabila ada kesalahan kata di awal ataupun nanti di akhir, saya sebagai reader tarot mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kembali lagi, saya juga manusia biasa sama seperti kalian. Saya ambil 3 kartu di sini untuk pembahasan kali ini. Jadi kartu pertama ada The Star, kartu kedua ada Page of Wands, kartu ketiga ada Page of Swords. Oke, jadi saya jelaskan dari yang pertama ya, The Star. Di sini melambangkan bintang. Ada wanita, dia menggenggam cawan di kedua tangannya. Dia saat ini berdiri di sebuah perairan, sungai seperti itu, dan di belakangnya ada angsa. Nah, di sini filosofi wanita menggenggam cawan, lalu berdiri di atas air, dan cawannya berisikan air. Dia menuang air, seperti menuang air. Ya memang betul ya, menuang air ke dalam sungai lagi. Itu menandakan apa sih? Kemungkinan besar apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian usahakan, apa yang telah kalian korbankan untuk beberapa waktu belakangan ini semuanya seperti sia-sia. Ya, memang sia-sia. Sama aja seperti di gambar ini, wanita mengisi sungai, membantu sungai yang sudah memiliki banyak air, sedangkan wanita hanya memiliki 2 genggam cawan di tangan kanan dan kirinya. Wanita tersebut dia mengalirkan air ke dalam sungai. Nah, di situ kesia-siaan besar. Kenapa sia-sia besar? Ya, pengorbanan yang seharusnya tidak kalian korbankan, dan banyak hal lagi yang
membuat kalian itu ya menjadi seseorang yang terhambat gitu. Karena apa sih? Bisa dikatakan juga karena kemungkinan pola berpikir kalian yang kemungkinan belum stabil, belum dewasa juga ya. Ya dikarenakan banyak sekali halangan dan rintangan yang membuat pikiran atau hati kalian itu sendiri menjadi cemas, gelisah. Jadi pada saat kalian mendapatkan sesuatu hal yang membuat kalian ini ingin bergerak, ingin bertindak, jadi tindakan kalian itu bisa salah, tindakan kalian itu tidak stabil gitu, sehingga membuat kalian itu menjadi ya pengorbanan kalian menjadi sia-sia. Nah, itu semua ada penyebabnya loh. Penyebabnya itu apa? Di sini ada angsa. Secara logika, angsa itu ketika dia berjalan, dia itu melihatnya ke atas. Kenapa? Ya kalau misalkan untuk kalian sendiri yang belum pernah melihat angsa berjalan, coba aja cari di video-video di YouTube cara berjalan angsa. Dia melihatnya ke atas. Nah, di sini filosofinya apa sih? Kesombongan, keangkuhan gitu. Jadi bisa dikatakan kemungkinan besar ini, mohon maaf, sensitif sekali yang saya ungkapkan, dari kesombongan kalian sendiri, dari keangkuhan kalian sendiri, sehingga apa? Pengorbanan kalian itu sia-sia, pengorbanan kalian itu tidak dapat pengakuan, tidak dapat terbukti gitu. Sehingga apa? Membuat kalian sendiri ini berada di titik yang kemungkinan besar cukup membahayakan, karena ibarat seperti besi. Dia bisa hancur karena karatnya sendiri gitu. Jadi harus berhati-hati untuk membawa diri kita di lingkungan sosial, untuk membawa pribadi kita di lingkungan sosial. Hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita ucapkan, alangkah baiknya jangan kita ucapkan, karena pada saat kita salah berucap atau meninggikan pribadi kita, dalam tanda kutip sombong ya di situ, kesombongan tersebut yang akan menghancurkan kita. Maka dari hal tersebut, berhati-hatilah ketika kalian membawa diri kalian. Hati-hati dalam berucap juga. Ucapkanlah sesuatu hal yang pantas kalian ucapkan ketika itu baik, dan ketika buruk alangkah baiknya ditahan. Jadi di sini menandakan kalian itu pengorbanan kalian selama ini sia-sia, ataupun usaha kalian itu sia-sia dikarenakan atas kesombongan kalian sendiri gitu. Maka dari itu, yuk perlahan-lahan, yuk kita pelan-pelan, yuk bisa kok untuk membawa pribadi kita jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kita belajar dari pengalaman kemarin, oh ternyata kesombongan saya yang dapat menghancurkan saya gitu. Nah, di sini semua manusia, hampir semua manusia itu memiliki satu titik keangkuhan, ya, bangga diri gitu. Hal tersebut memang manusiawi dan wajar, termasuk saya pun mungkin seperti itu secara tidak langsung. Saya pun mungkin tidak mengerti gitu. Nah, tapi di sini pada saat ini saya juga ikut belajar bersama dengan kartu tarot juga. Nah, untuk selanjutnya di sini ada Page of Wands. Di sini ada satu pria, dia menggenggam tongkat di tangan kanannya dan dia melihat ke arah atas seperti apa? Dia seperti senang, dia seperti bahagia gitu. Dia tidak cemas, cuma harus berhati-hati lagi di sini. Karena apa? Di sini walaupun dia terlihat seperti orang yang riang, santai gitu, tapi dia memiliki satu titik kecemasan. Apa sih kok saya bisa melihat kecemasannya di situ, karena apa sih gitu. Nah, di sini kecemasannya itu bisa dikatakan dari sebuah batu yang besar di depan sini ya, batu di depannya dia, itu kecemasan dia, itu kegelisahan dia, sehingga apa, kecemasan dia lebih nampak. Nah, jadi filosofi dari kartu ini adalah ketika kita bahagia, ketika kita sedang melihat sesuatu hal yang kemungkinan besar itu membuat kita senang, kita juga harus bisa melihat keterpurukan kita, kecemasan kita, kesedihan kita. Apa sih penyebab dari kesedihan kita? Apa sih penyebab dari kecemasan kita? Kemungkinan berasal dari sini, tentang sebuah keangkuhan. Maka dari itu, ini adalah sumber masalah dan ini adalah solusi. Nah, jadi dari masalah di sini tadi, di kartu pertama tadi, kartu kedua ini adalah solusi.
Bagaimana sih caranya mengatasi masalah tersebut ya? Kita lihat dulu dari kecemasan kita, dari rasa yang mungkin membuat diri kita ini gelisah ataupun merasa bahwasannya diri kita ini sudah tidak dipercaya di lingkungan sosial lagi atau pada masyarakat umum gitu. Ya, karena hal tersebut juga memang berdampak besar untuk masa depan ya, pada saat kita berbicara angku, berbicara tentang kesombongan kita yang tidak terbukti sama sekali itu untuk memamerkan keberhasilan yang tidak sama sekali hadir dalam kehidupan kita. Dari hal tersebutlah kita merasakan hal ya cemas, gelisah, malu. Hal tersebut juga masih bisa diperbaiki selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, masih kita diberikan kenikmatan dunia sama Sang Pencipta. Kita masih bisa merubah karakter diri kita agar jauh lebih baik lagi. Caranya seperti apa? Ya, yang seperti tadi saya bilang di awal, hal-hal yang seharusnya tidak kalian ucapkan, hal-hal yang seharusnya tidak kalian ungkapkan, atau sesuatu hal yang tidak pernah terjadi sama diri kalian, alangkah baiknya jangan kalian ungkapkan, alangkah baiknya jangan kalian katakan, dan alangkah baiknya juga untuk kalian pendam saja. Karena apa? Di situ sifatnya kurang baik untuk kalian sendiri, untuk jangka waktu yang cukup panjang loh ini. Gitu. Maka dari itu, tahanlah apa yang sudah menjadi keinginan kalian ketika itu tentang keangkuhan, agar pribadi kalian itu dapat diakui gitu. Sebetulnya kita memang memerlukan sebuah pengakuan, tapi bukan dari kita sumbernya. Sumbernya itu adalah dari orang lain yang sudah melihat keberhasilan kita. Di situ secara tidak langsung dia akan mengakui kita bahwasannya kita itu berhasil gitu. Maka dari itu, alangkah baiknya pelan-pelan kita ikuti ilmu dari padi. Semakin berisi, semakin merunduk gitu. Jangan ikuti ilmu angsa. Ketika dia mencari makan, dia nunduk. Ketika dia mencari minum, dia nunduk. Tapi pada saat angsa berjalan, dia itu melihatnya ke atas, nengoknya ke atas, danga ya ibaratnya. Nah, maka dari itu seringkali kebanyakan pribadi-pribadi yang ditinggalkan, pribadi-pribadi yang bisa jadi ketika dia sudah sadar dia menjadi hatinya tertutup, pintu hatinya tertutup untuk ya di lingkungan sosial atau di masyarakat umum, dia tidak bisa seperti dahulu kala semua berasal dari keangkuhannya. Pada saat dia sudah sadar, akhirnya dia malu sendiri gitu. Nah, maka dari itu, yuk kita sama-sama belajar seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jangan seperti ilmu angsa. Pada saat mencari makan, dia nunduk. Pada saat dia mencari minum, dia nunduk. Tapi pada saat dia berjalan, dia nengok ke atas. Ini kalau bahasa kasarnya, angsa ini penjilat ya gitu. Jadi pada saat dia membutuhkan sesuatu hal, gimana caranya dia agar terlihat rendah serendah-rendahnya, bahkan bisa sampai dikatakan juga merendahkan diri dia juga nggak masalah, yang penting dia dapat apa yang dia inginkan. Tapi pada saat dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, kebutuhan perutnya sudah terpenuhi, dia kembali berjalan dengan kesombongannya. Nah, di situ yang dapat menghancurkan kalian dan dapat menutup diri kalian, sehingga apa? Kalian merasa malu, kalian merasa kok saya dulu kayak gini ya, kok saya parah sekali ya gitu. Nah, makanya dari itu untuk kalian sendiri hati-hati, pandai-pandai menyikapi gitu. Jadi di sini kalian lebihnya disuruh untuk belajar seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Kembali lagi, sulit memang, tapi bukan berarti tidak bisa. Semua itu bisa karena terbiasa. Nah, ingat, segala sesuatu itu baik ya ketika kita memikirkannya atau menyikapinya dengan cara yang baik juga. Sama seperti kalimat yang akan saya ungkapkan. Ada satu kalimat yang sampai saat ini masih jadi pedoman saya. Kalimat tersebut itu bunyinya seperti ini: biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Nah, kalimat tersebut ini sama seperti filosofi di kartu tarot ini gitu, di kartu yang ini. Jadi ada satu orang pria, dia memegang pedang seperti ingin menebas sesuatu. Nah,
ketika seseorang ingin menebas sesuatu, nah di sini kan kelihatan seperti orang mau perang gitu kan. Nah di sini pikiran kita, bagaimana caranya kita menyikapi sesuatu hal agar sesuatu hal yang terjadi pada kita itu bisa terlihat baik ya. Tadi pandai-pandai cara kita menyikapi. Sikapilah segala sesuatu yang hadir dalam hidup kita itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan sebuah kebaikan pula. Hal buruk pun kita harus menyikapinya dengan baik. Karena apa? Dari kejadian buruk kita akan mendapatkan sebuah hikmah baik agar kita tidak terperosok dalam sebuah keburukan tersebut gitu. Nah, kembali lagi ke kalimat saya yang tadi, biasakanlah yang benar dan jangan membenarkan yang biasa. Itu maksudnya apa sih? Kalimatnya cuma dibalik-balik gitu ya, tapi memang dia memiliki arti dan makna yang cukup dalam. Jadi membiasakan yang benar. Jadi ketika sesuatu hal yang akan kita mulai itu dengan sebuah kebenaran, maka hasilnya pun akan benar dan memang kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Contohnya apa sih membiasakan yang benar? Contohnya itu gampang, simpel aja. Ketika kita mau makan, pertama-tama alangkah baiknya kita minum sedikit agar apa? Tidak seret kan gitu. Itu kan benar tuh gitu. Nah, yang salah jangan membiasakan yang benar. Membiasakan yang benar itu apa? Makan sebanyak-banyaknya sambil berjalan atau sambil berlari-lari. Nah, itu layaknya anak-anak ya, makan sambil lari-lari. Maka dari itu lebih baik kita rubah membiasakan yang benar atau membenarkan yang biasa. Tepatnya sih ya membiasakan yang benar agar ketika kita melangkah, agar ketika kita memulai suatu hal baru, di situ kita bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan tentunya hati kita sendiri bisa perlahan-lahan, yang tadinya tertutup, yang tadinya tidak dapat melihat apa yang terjadi sama kita ketika itu hal baik, kita bisa melihat hal tersebut lagi. Dan tentunya untuk kalian semua dan saya pribadi, yuk kita sama-sama bangkit, kita sama-sama bisa merubah karakter buruk dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, sehingga mata hati kita yang tertutup itu dapat kembali terbuka lagi. Dan tentunya hati dia dapat melihat sesuatu hal yang baik. Hanya saja hati dia tidak memiliki bola mata seperti layaknya bola mata kita. Nah, filosofi lagi itu. Jadi untuk kalian yang nonton video saya ini banyak seperti kalimat-kalimat filosofi yang kemungkinan besar untuk kalian masih bingung gitu. Jadi ketika kalian bingung, boleh tulisnya di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk menafsirkannya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video saya. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih.